Halo everyone, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten Simplikasi Hukum ini, gue akan ngebahas kasus dan fenomena melalui sudut pandang hukum, teman-teman. Di kesempatan kali ini, gue akan mengangkat judul Jogja dengan keistimewaan aturannya. Ketika kita mendengar nama kota Yogyakarta, hal yang pertama kali teringat di kepala kita pasti pertama Malioboro, yang kedua angkringan, yang ketiga keraton. Nah, di kesempatan kali ini gue akan membahas Jogja dari sudut pandang yang lain, yaitu terkait dengan Jogja dengan aturan istimewanya, Pak. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita kilas balik dulu, Pak, kenapa Jogja ini ditetapkan sebagai daerah istimewa. Nah, pertama kali ada undang-undangnya itu tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3, yang berisi aturan-aturan spesifik mengenai kota Jogja, meskipun tidak menyebutkan Jogja itu sebagai daerah istimewa. Namun, pada 7 tahun kemudian, 1957, muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 yang menyebutkan secara spesifik bahwa Jogja merupakan daerah istimewa. Ada dua alasan kenapa Jogja diangkat sebagai daerah istimewa. Ini biasanya dipelajarin sama kita di pelajaran sejarah di SMP, Pak. Alasan yang pertama, Jogja diangkat sebagai daerah istimewa karena Jogja pernah menjadi ibu kota negara kita pada saat agresi militer tahun 1946. Alasan kedua yang benar-benar penting adalah pada saat proklamasi kemerdekaan kita, Kerajaan Jogja atau Kesultanan Jogja itu langsung merespon, teman-teman, dengan mengeluarkan dekret kerajaan yang isinya kurang lebih monarki Yogyakarta itu turut serta dalam kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa lain, maka Kesultanan Jogja masuk dalam wilayah negara yang diakui kemerdekaannya oleh Indonesia. Itu alasan kedua yang benar-benar penting kenapa pada akhirnya pengorbanan Jogja ini dianggap sebagai suatu pengorbanan yang besar menurut bangsa Indonesia, sehingga daerah Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa, teman-teman. Dampak Jogja dijadikan daerah istimewa tentunya akan ada dampak ya, Pak, yaitu ada aturan-aturan khusus atau aturan-aturan spesifik yang hanya berlaku di Jogja. Di sini akan ada dua hal yang gue jabarkan. Yang pertama adalah terkait dengan pemilu, Pak. Gubernur dan wakil gubernur Jogja itu tidak dipilih melalui mekanisme pemilu. Selama ini kita kalau milih gubernur dan wakil gubernur itu pasti nyoblos, tapi di Jogja tidak melalui pencoblosan. Ada di Undang-Undang 13 tahun 2012 yang menyebutkan di pasal 18 bahwa Gubernur Jogja itu berasal dari Sultan Hamengkubuwono, sedangkan wakil gubernurnya itu berasal dari Adipati Paku Alam, Pak. Jadi keduanya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi melalui sistem kerajaan atau keratonan, Pak, yang memilih mereka sebagai raja sekaligus gubernur dan wakil gubernur. Nah, itulah alasan pertama yang di Jogja tidak akan ada sistem pemilu dengan sistem pencoblosan, Pak, sampai dengan saat ini. Kedua, sistem hukum tanah di Jogja. Sistem hukum tanah di Jogja menurut gua unik karena terdapat aturan-aturan yang bernilai historis di dalamnya. Nah, hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang 13 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa di Jogja itu ada namanya Tanah Sultan atau Sultan Ground. Nah, Tanah Sultan Ground ini memiliki aturan-aturan yang tunduk pada ketentuan sultan. Gua kasih contoh uniknya, ada di aturan Kepala Daerah Yogyakarta nomor 898 tahun 1975. Itu ngejelasin yang pertama, orang Tionghoa itu boleh tinggal di Jogja dengan syarat dia akan kehilangan hak atas tanahnya. Nah, itu berlaku sampai sekarang, Pak. Orang Tionghoa sampai sekarang ketika ingin memiliki tanah di Yogyakarta, maka dia akan mendapatkan HGB, tidak akan pernah mendapatkan SHM. Bahkan kasus ini pernah digugat beberapa kali ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya tetap nihil karena itu merupakan Sultan Ground atau Tanah Sultan. Sampai sekarang hanya orang-orang keturunan pribumi asli yang bisa memiliki sertifikat hak milik dari tanah Jogja. Kalau lu misalkan keturunan Tionghoa, lu tidak dapat memiliki sertifikat hak milik, Pak. Lu akan mendapatkan sertifikat hak guna bangunan. Bang, sebenarnya bedanya apa sih, Bang? Sertifikat hak milik sama sertifikat hak guna bangunan. Kalau sertifikat hak milik itu selamanya punya lu, teman-teman. Sedangkan kalau sertifikat hak guna bangunan itu berlaku hanya 30 tahun. Bisa diperpanjang 25 tahun. Selepas dari situ maka itu kembali ke sultan. Jadi itulah konsep kenapa Tionghoa tidak diperbolehkan memiliki tanah di Jogja yang berbentuk SHM. Sebenarnya pembahasan terkait dengan hukum tanah di Jogja dan masyarakat Tionghoa ini bisa diangkat menjadi konten tersendiri, teman-teman. Coba lu komen dong di kolom komentar kalau emang lu butuh terkait dengan konten ini. Kita tadi menyinggung soal hukum tanah dengan masyarakat Tionghoa di Yogyakarta, tapi memang pada praktiknya hukum tanah di Yogyakarta itu super duper overpower. Kenapa gue bilang super duper overpower? Dikarenakan
negara ini pernah mencoba untuk membangun tol di tahun 2020 yang melewati Yogyakarta dan melewati Tanah Sultan. Jangankan orang masyarakat Tionghoa, bahkan negara ini harus meminta izin terlebih dahulu ketika ingin membangun tol kepada raja, karena itu merupakan ketentuan hukum tanah yang spesifik ada di sana yang tidak bisa kita langgar semena-mena. Kalau orang biasa, ketika tanahnya ingin dijadikan untuk kepentingan umum, pasti tinggal diganti rugi. Sedangkan ini tanah keraton atau tanah sultan, tidak bisa diperlakukan semena-mena. Sampai akhirnya pihak keraton mengeluarkan statement seperti ini, Pak. Negara boleh saja menggunakan tanah tersebut sebagai jalan tol, tapi tidak dengan haknya. Jadi haknya tidak boleh berubah. Haknya tetap menjadi milik keraton. Jadi negara tidak boleh mengambil hak tersebut, hanya boleh memanfaatkannya saja sebagai jalan tol. Tiap daerah pasti memiliki aturan yang spesifik yang menurut kita nggak masuk akal bagi kita yang hidup di luar kota tersebut. Tapi aturan tersebut pasti memiliki pertimbangan filosofis, yuridis maupun historis sehingga dapat diterapkan hingga saat ini. Itulah Jogja dengan segala keistimewaan aturannya. Jika memang kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like dan share. Menurut kalian kota mana lagi yang aturannya bisa kita bahas? Coba komen di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you.